Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan cara routing statis pada Cisco Packet Tracer. Nah, untuk yang kita butuhkan di sini yaitu ada aplikasi Packet Tracer dan perangkat. Pastikan perangkat jangan terhubung ke internet. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya akan menggunakan 4 router, 4 switch, dan 8 PC. Pada bagian menu di bawah, pilih network device. Di sini ada bagian routers. Sini saya memakai PT routers. Sini tambahkan 4 router. Setelah itu di samping menu router ada switch. Pilih switch, lalu pilih switch. Di sini saya menggunakan switch 2960. Nah, setelah selesai, pada menu di samping network device ada end device. Di sini kita klik, lalu di bagian end device di sini ada PC, lalu kita tambahkan. Pada setiap router dan switch terdapat 2 PC. Nah, setelah itu di sini kita pilih di bagian menu connection, klik, lalu kita pilih kabel power strip through untuk menghubungkan PC dengan switch dan switch dengan router. Pilih password. Di sini kita pilih password 0/2. Nah, setelah selesai, kita hubungkan switch dengan router menggunakan kabel stripe juga. Nah, lalu untuk menghubungkan router dengan router, di sini kita pakai kabel serial TTE. Kita klik, lalu di sini digunakan serial 2/0. Ini karena di sini tadi kita memakai serial 2/0, di sini juga kita pakai serial 2/0. Lalu kita klik lagi di router 1, lalu pilih serial 3/0. Di sini kita juga pilih serial 3/0. Klik lagi, kita gunakan serial 2/0 dan 2/0. Nah, setelah seperti ini, setelah itu langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan, di sini kita akan memasukkan IP pada setiap PC. Caranya kita klik PC, lalu kita pilih pada tab desktop, pilih IP configuration, masukkan IP address-nya. Di sini saya pakai 192
255. Kalau gateway-nya 192, 168, 29.1. Nah, setelah selesai kita langsung close saja. Lalu di sini saya akan berikan switch, IP switch, supaya kita tidak lupa. IP routernya juga kita tambah. Di sini kita gunakan IP yang berbeda. Pada router satu ini kita nanti akan mengkonfigurasikan dua IP agar dia terhubung ke router kedua. Akan 20.0. Nah, setelah selesai, ini saya akan menggunakan VLAN. Ini kita menggunakan VLAN 3G. Lalu di sini kita gunakan nama VLAN di cafe, warna hitam, lalu warna hijau kita gunakan untuk VLAN grafika. Lalu VLAN Elin kita gunakan warna biru. Sini kita kasih Nah, setelah selesai, di sini pastikan setiap PC sudah terisi nomor IP address-nya. Nah, di sini kabel yang menghubungkan switch dengan router dengan router itu masih merah, yang tandanya belum terhubung. Untuk menghubungkannya, caranya kita klik router, terus kita pilih tab CLI. Di sini kita pilih no, enter, lalu enter lagi dan klik syntax enable, configure terminal, lalu kita ketik interface. Di sini interface-nya untuk menghubungkan switch dengan router memakai Ethernet 1/0. Lalu kita enter dan masukkan IP switch yang di sini tadi. Kita masukkan IP address 192.168.29.1 dan subnet masknya, karena di sini IP kelas C, maka subnet masknya itu 255.255.255.4. Lalu kita enter, lalu ketik no shutdown lagi, lalu exit. Nah, di sini kabel yang menghubungkan antara switch dengan router itu telah menjadi hijau, yang artinya sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan router dengan router. Di sini sintaksnya kita ketik interface. Di sini memakai serial 2/0. Jadi kita bikin ST 2/0.
enter. Lalu kita ketik IP address. Ini untuk IP address router yaitu 10.10.10.1. Lalu IP addressnya di sini kan menggunakan IP address kelas A. Nah, kita gunakan subnet mask 255.25. Lalu kita enter. Lalu kita ketik no shutdown dan exit. Nah, setelah selesai kita lanjut ke router 1. Ini kita buka CLI lagi. Kita ketik no, enter. Lalu kita aktifkan dengan setup enable. Lalu configure terminal. Ini kita ketik interface FA. Kita lihat lagi di sini memakai 1/0 untuk yang menghubungkan dengan router. Lalu kita masukkan IP address 192.168.30.1, lalu subnet mask 255.255.255.0. Kita enter, lalu kita ketik no shutdown untuk menguncinya. Lalu kita klik exit, kembali. Lalu di sini kita akan menghubungkan router dengan routernya, karena tadi di sini kita sudah konfigurasi menggunakan IP ini. Di sini kita gunakan IP ini. Interface SE pasasna enter IP address 10.10.10.2 subnet mask 255.0.0.0 enter no shutdown. Lalu kita exit. Nah, di sini kabelnya sudah menjadi hijau yang menghubungkan router dengan router. Lalu selanjutnya di sini kita close saja dan kita lakukan konfigurasi di router 2-nya lagi. Bukan CLI, di sini kita klik no, lalu enable, configure terminal, lalu masukkan interface, Ethernet no shutdown, lalu IP address 192.168.31.1 255.255.255.0 enter, shutdown, exit. Lalu masukkan lagi serial interface serial ini pakai 3/0 lalu kita ketikkan enter, lalu kita ketikkan IP address 20.20.20.2, lalu subnet mask 255.0.0.0 enter, lalu no shutdown dan exit. Nah, di sini tadi kita belum konfigurasi yang IP ini. Setelah kita ketik di sini. Di sini untuk router yang di tengah, router 1 dan router 2, kita mengkonfigurasikan 2 IP router. Jadi yang satu 10.10.10.2 dan yang satu lagi 20.20.20.1. Sini udah berapa? Udah pas ya? Dan di sini pada router 2 kita akan konfigurasikan lagi IP yang di sini. Kita ketik interface SE, di sini pakai serial 2/0, lalu kita enter, masukkan IP addressnya
mas 255.0.0.0. Kita enter, kita ketik masukkan, lalu exit. Nah, terakhir di sini kita konfigurasikan lagi untuk router yang ketiga. Kita ketik 0. Setelah semua kabel terhubung seperti ini, selanjutnya kita akan coba tes connection. Pertama, kita akan mengirimkan pesan dari PC 0 ke PC 1. Di sini successful. Dan PC 0 ke PC 2 di sini violet. PC 2 ke PC 3 juga violet. Lalu PC 0 ke PC 4 violet. Dan seterusnya itu pasti akan violet karena PC 0 hanya bisa mengirimkan pesan hanya untuk PC yang satu VLAN dengannya. Jadi hanya bisa mengirimkan pesan kepada PC 0, hanya bisa mengirimkan pesan kepada PC 1 karena mereka masih satu router. Jika ingin mengirimkan pesan kepada beda router, PC yang beda router, itu perlu dilakukannya routing. Nah, cara untuk melakukan routing di sini kita enter, lalu kita ketik syntax enable. Di sini kita ketik configure terminal, lalu kita masukkan di sini IP. Untuk memasukkan IP di sini caranya, setelah IP root kita masukkan IP switch, lalu IP router. Nah, di sini agar kita bisa mengirimkan pesan kepada router 1 dan router 0, begitu sebaliknya kita memakai IP switch di router 1. Jadi kita masukkan 192.168.30.0. Di sini kita menggunakan titik 0. Lalu subnet mas 255.255.255.0. Kita akan gunakan IP router yang di dekat router 1 karena kita tidak bisa menggunakan IP router ini sendiri. Jadi kita menggunakan IP yang terdekat. Jadi kita akan gunakan IP yang 10.10.10.2. Lalu kita enter, masukkan lagi IP rootnya. Ini untuk router yang kedua. Jadi kita masukkan 168.31.0. lalu IP-nya kita masih menggunakan IP yang ini, yaitu IP yang paling terdekat dengan IP tujuan. Lalu kita enter lagi. Lalu untuk router yang ketiga, ini kita gunakan 32.0. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita ketik di sini no shutdown, lalu exit. Selanjutnya kita akan melakukan routing lagi di router 1 sama yang seperti tadi. Kita ketikkan IP root, lalu kita ketikkan IP switch atas 168.29.0.255.255.255.0. Lalu subnet masknya di sini kita gunakan subnet mask 10.10.10.1 karena IP ini kita nggak bisa gunakan karena dia masih satu router dengan router yang kita gunakan. Routing. Jadi kita masukkan 10.10.
30.1. Bentar. Di sini 30. Nah, kita gunakan IP root yang IP router yang 20.20.20.2. Nah, IP yang paling terdekat dengan IP yang dengan IP tujuan. Untuk yang IP ini seharusnya 31. Kita enter, masukkan ke sini 32. Kita enter. Nah, ketik down dan kita exit. Selanjutnya untuk di router 2 kita ketik enable. Ini kita ketik IP root 192.168.29.0 lalu 255.255.255.0. Dan di sini kita akan menggunakan IP router yang ada di router 1 itu 20.20.20.1. 20.20.1 enter. Itu juga untuk 30. Kita enter. Ini untuk IP 2.0 kita gunakan IP router yang 30.32. Lalu ketik ketik IP root 2.168.29.0. Dan di sini kita gunakan IP router yang 30.30.30.1. 30.30.30.1. Untuk yang 30 enter. Dan 31 ketik shutdown lalu exit. Nah, setelah selesai di sini kita akan melakukan lagi tes koneksi dengan cara mengirimkan pesan sinyal ke PC sana. Di sini kita coba lagi PC. Nah, di sini tes koneksi sudah berhasil, yang mana PC yang beda VLAN kita bisa saling mengirimkan pesan. Nah, begitulah cara konfigurasi routing statis di Cisco Packet Tracer dari saya.